Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nelly Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan resep kacang telur yang super duper ekonomis, dijamin renyah, enak dan praktis bikinnya. Pokoknya ini simple banget dan dijamin ini ya teman-teman, dijamin modal receh untuk yang recehan, modal seuprit hasilnya selangit. Karena kemarin telur itu lagi mahal banget. Nah, ini saya bikin resep yang ekonomis tapi rasanya tetap enak, renyah. Pokoknya mantul banget, cocok buat ide jualan atau buat ide usaha. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja simak terus videonya. Jangan di skip-skip, jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nelly Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, di sini saya bikin resep 2 kilo kacang ya teman-teman. Jadi tepungnya itu ada 4 kilo. Jadinya ini saya timbang dulu sekilo 800 ya, sekilo 800. Nanti yang 200-nya itu tepung maizena. Pokoknya setiap 1800, yang 200-nya itu tepung maizena. Ini tepung terigunya saya timbang dulu sebanyak 1800 ya teman-teman. Ini nanti saya nimbangnya 2 kali karena saya bikin kacang telurnya itu 2 kilo. Untuk 1 kilo itu tepung terigunya 2 kilo dengan tepung maizena ya teman-teman. Karena bikin 2 kilo jadi tepungnya 4 kilo gitu ya teman-teman. Pokoknya simak terus videonya, jangan di skip-skip. Nah, untuk resep lengkapnya nanti akan saya tulis semua di deskripsi dengan lengkap ya teman-teman. Nah, ini 1800. Ini penimbangan pertama. Nah, ini yang kedua ya teman-teman. Nah, yang 200 itu kan tepung maizena ya teman-teman. Kita timbang 2 kali jadi 400 ya teman-teman. Nah, totalnya 4 kilo itu dari tepung maizena yang 400 gram. Nah, teman-teman bisa menggunakan tepung kanji juga nggak apa-apa. Menurut saya sih sama aja ya, dan harganya juga lebih ekonomis. Nah, seperti ini. Ini 400 gram. Nah, kalau udah kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya pakai mentega palmia untuk 4 kilo tepung atau 2 kilo kacang ini kita pakai 400 gram ya teman-teman, kita lelehkan. Nah, untuk gulanya setiap satu resepnya ini saya pakai 800 gram. Kalau dikali 2 dengan tepungnya 4 kilo ini berarti kita menggunakan 1 kilo 6 on atau 1600 ya teman-teman. Nah, kita timbang seperti ini. Untuk tingkat kemanisannya menurut aku ini pas banget, gak terlalu manis banget, juga gak kurang manis, ini pas banget. Nah, kalau udah kita sisihkan lagi. Nah, ini mentega tadi yang udah kita lelehkan, ini sebanyak 400 gram ya teman-teman. Nah, langsung aja kita pecahkan. Di sini karena telurnya besar-besar, jadinya saya menggunakan 7 butir telur aja ya teman-teman. Kalau teman-teman punya yang kecil bisa menggunakan 8. Tapi saran dari saya mending beli yang agak kecil teman-teman, soalnya dapatnya lebih banyak gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan 7 butir telur, hasilnya tetap renyah kok teman-teman, tetap enak, mantul banget. Nanti ada rahasianya, pokoknya tonton terus videonya. Dan untuk gulanya ini kita bagi 2 ya teman-teman, supaya nanti tidak terlalu keberatan dan nanti hasilnya lebih cepat halus gulanya ya. Dan 1 gelas air putih ini saya pakai 200 gram. Nah, untuk garamnya 1 sendok setengah sendok makan ya teman-teman. Dan untuk vanilinya ini saya pakai 4 bungkus. Nah, untuk garamnya sama ya, nanti kita pakainya itu 1,5 sendok makan. Dan airnya juga sama 200 ml. Nah, kita blender seperti ini sampai halus. Nah, kalau udah halus kita masukkan menteganya separuh aja ya, karena kita kan mau blender 2 kali. Nah, kita blender lagi hingga tercampur rata. Nah, ini udah halus dan juga udah lembut, gulanya udah larut. Langsung kita masukkan ke dalam wadah.
Nah, ini blenderan yang kedua. Ini 2 kali pemblenderan ya teman-teman, jadi 1 baskom seperti ini. Ini hasilnya banyak. Soalnya kita bikin dari 4 kilo tepung, 2 kilo kacang. Nanti hasilnya banyak banget teman-teman. Nah, ini yang bikin renyah nanti saya akan kasih tahu ya. Pokoknya nonton terus videonya. Ini hasilnya setelah lembut seperti ini. Nah, pokoknya diaduk-aduk aja seperti ini hingga adonannya itu agak ringan ya teman-teman, nggak berat lagi. Nah, kalau udah ringan seperti ini, nah udah tercampur rata, kita sisihkan, langsung aja kita ke bahan rahasianya ya teman-teman. Nah, rahasianya di sini kita menggunakan baking powder. Ini pastikan teman-teman menggunakan merek kupu-kupu ya teman-teman. Soalnya tuh hasilnya bagus banget, enak, pokoknya juga renyah banget. Karena di sini saya pakai 4 kilo tepung, saya pakainya itu 9 sendok teh seperti ini ya teman-teman, peres ya, nggak yang munjung banget. Nah, untuk setel resep 1 kilonya nanti saya akan catat semua di deskripsi ya dengan lengkap. Rahasianya menggunakan telur lebih sedikit ya teman-teman. Ini ada di tepung terigunya, kita menggunakan baking powder supaya nanti hasilnya renyah dan pokoknya tuh renyah, empuk, pokoknya tuh enak banget. Nah, kalau udah kita ayak seperti ini supaya nanti tepung maizena, tepung terigu dan baking powdernya itu benar-benar tercampur dengan merata, dan juga tepung terigunya nanti juga halus, gak ada yang bergerindil. Nah, ini tipsnya supaya nanti kacang telurnya tuh mulus, renyah, pokoknya kokoh, anti rontok ya teman-teman. Pokoknya diayak aja terlebih dahulu seperti ini supaya nanti hasilnya bagus. Nah, kalau udah selesai diayak, kita masukkan lagi ke wadah baskom yang lebih besar. Kita aduk lagi menggunakan tangan supaya memastikan benar-benar campur dengan merata. Nah, gimana teman-teman, mudah kan ya? Nah, untuk resepnya lebih sedikit nanti saya akan tulis semua di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini tepung terigunya udah selesai, telurnya udah selesai. Nah, ini primadonanya adalah si kacangnya ya teman-teman. Nih kacangnya saya pakai 2 kilo kacang, dan yang busuk-busuk udah saya pilih-pilihin. Ini masih bagus-bagus dan cantik. Nah, ini untuk telurnya nanti jangan lupa kalau menggunakan harus diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman hingga tercampur rata. Nah, di sini saya menggunakan wajan, ini saya menggunakan secukupnya. Ini sekitar 400 hingga 350 gram lah, pokoknya di karang aja. Nah, sebelum menggunakan telurnya harus diaduk-aduk. Kita menggunakan 1 centong atau 2 centong hingga telur si kacangnya ini basah ya teman-teman. Nah, kalau udah basah kacangnya, kita masukkan tepung kering. Nah, kita aduk-aduk aja seperti ini. Nah, untuk mengayaknya menggunakan besek seperti ini ya teman-teman, besek berkat supaya lebih mudah dan juga cepat turunnya. Nah, seperti ini. Nah, saran dari saya teman-teman masih pemula, kalau mau bikin kacangnya itu sedikit demi sedikit aja, jangan terlalu banyak, nanti kewalahan, banyak yang berdempetan, nanti panik jadinya hancur. Nah, kalau bikin sedikit-sedikit gak apa-apa lama, yang penting hasilnya bagus dan mulus. Kalau saya ini kan udah pengalaman, jadinya saya bikinnya banyak-banyak, gak apa-apa soalnya udah terlalu biasa ya teman-teman. Nah, yang kedua ini juga sama ya, saat menaruh si adonan telurnya ini harus diaduk-aduk dulu. Kalau udah baru dicampur ke kacangnya, kalau udah basah baru ke tepung keringnya. Begitu seterusnya ya teman-teman. Pokoknya sampai sekitar 4 kalian ya. Nah, ini dia penuluran yang keempat kali. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau mau bikin harus diaduk-aduk supaya nanti si gulanya itu benar-benar tercampur rata. Nah, kita ambil secukupnya hingga adonan kacang telurnya itu basah. Nah, lanjut kita masukkan ke tepung keringnya lagi.
Jangan lupa tambahin lagi ya tepung terigunya supaya nanti hasilnya tidak berdempetan, juga tidak gampang lengket gitu ya teman-teman, gampang dipisahinnya kalau menggunakan tepung terigu yang lebih banyak. Nah, bikin kacang telur supaya tidak hancur dan hasilnya mulus ya seperti ini. Banyak tepung dan harus telaten, jika ada yang berdempet-dempet itu harus dipisah-pisahin ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus dan hasilnya mulus, kokoh, dan gak ada yang hancur. Nah, kalau udah diayak-ayak ya teman-teman, supaya tepung terigu yang kering itu bisa turun ke bawah. Nah, jika ada yang kelihatan kacangnya bisa dirapetin lagi menggunakan tepungnya itu. Soalnya tepungnya kan agak tebel ya teman-teman. Dirapetin aja supaya nanti hasilnya lebih bagus sama rata. Nah, ini udah selesai, udah dipisah-pisahin yang berdempetan seperti ini. Nah, kalau udah diputar-putar, dinampak, kalau bahasa Jawanya tuh diinteri, supaya nanti hasilnya mulus dan cantik. Pokoknya nanti hasilnya tetap kokoh ya teman-teman. Jangan lupa diinteri atau diputar-putar. Nah, untuk menggorengnya juga ada tipsnya ya teman-teman, karena videonya ini ada yang hilang, jadinya saya jelaskan di sini. Ini saya bikin suami saya goreng. Nah, saya kasih tahu kalau menggoreng itu gunakan pertama api besar hingga minyaknya itu panas. Kalau udah panas baru masukkan si adonan kacang telurnya ini. Gunakan api besar. Nah, kalau udah setengah matang beruntus putih itu kayak kacang atum gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah kokoh semua baru gunakan api kecil. Kita pokoknya diodak-aduk terus hingga warnanya itu kuning kecoklatan. Kalau udah kuning kecoklatan seperti ini nandain udah matang ya teman-teman. Kalau udah setengah matang gunakan api kecil. Itu supaya nanti si adonan kacang telurnya itu enggak pecah, enggak rontok, dan hasilnya tetap kokoh. Pertama gunakan api besar ya teman-teman hingga kokoh. Nah, kalau udah kokoh baru gunakan api kecil. Gunakan api kecil, goreng hingga kuning kecoklatan seperti ini. Paham ya teman-teman? Soalnya ini sayang banget ya, videonya juga ada yang hilang. Jadinya saya jelasin aja di video ini, di gambaran saya bikin kacang telur ini. Nah, saya bikin kacang telur ini, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah, habis 25 kali 2 berarti 50 kilo hanya menggunakan bikin kacang telur ini. Tahun kemarin 25 kilo tepung terigu, tahun ini 50 kilo tepung terigu. Insya Allah mudah-mudahan tahun ke depan lagi lebih banyak lagi, amin. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman kegiatan saya saat menjelang puasa atau lebaran. Ini saya bikin homemade semua ya teman-teman, dijamin mantuliti, dan hasilnya juga nggak bakal ngecewain. Walaupun tadi resepnya ekonomis, hasilnya renyah, recommended banget pokoknya teman-teman dipraktekin. Karena mohon maaf ya baru sharing sekarang, soalnya kemarin HP-nya rusak dan juga kesibukan bikin kue lebaran seperti ini, jadinya nggak bisa sharing. Nah, bisa sharingnya hari ini nggak apa-apa ya teman-teman, bisa buat ide jualan besoknya lagi, atau kalau mau jualan buat lebaran ini juga bisa disimpan buatan besoknya lagi. Dan resep ini dijamin anti gagal ya teman-teman, dan pokoknya rekomendasi banget, no tipu-tipu, no bohong-bohong. Kalau teman-teman mau praktekin bisa bikin lebih sedikit lagi. Ada kok semua di channel YouTube Nali Punya Vlog ini, semua ada resepnya di channel YouTube Nali Punya Vlog. Tinggal dicari aja, pasti ada semua resepnya, lengkap banget. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat bikin video. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.